Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan seorang muslim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan muslim yang mengenal agamanya. Karena banyak orang yang kemudian mendapatkan hidayah Islam namun dia tidak mengenal agama Islam dengan baik. Ada dua kemungkinan yang kemudian muncul. Yang pertama, tentu dia tidak akan mencintai Islam dengan sebenar-benarnya, dia tidak bangga dengan Islam. Yang kedua, konsekuensi dari itu dia akan memilih sebuah sistem hidup yang dia pikir lebih baik dari Islam. Demi Allah, gak ada satu sistem hidup yang lebih baik dari Islam dari seluruh aspek kehidupan. Termasuk jika kita ingin bicara tentang keadilan, tidak ada agama yang mengajarkan keadilan melebihi indahnya keadilan di dalam Islam. Jamaah rahimani wa rahmatullah, Islam agama yang berada di atas keadilan. Dan kita tahu bahwa lawan dari keadilan adalah kezaliman. Islam menyuruh kita adil. Tentunya adil ini beda dengan rasa cinta. Makanya ketika di dalam khutbah Jumat biasanya di penghujung khutbah Jumat, khatib selalu memberikan wasiat atau membacakan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan berbuat baik. Bukankah ihsan? Bukankah adil itu perbuatan baik? Kenapa Allah pisahkan antara perbuatan adil dan perbuatan baik? Sebagian ulama mengatakan adil memberikan hak-hak makhluk sesuai dengan porsinya, atau memberikan hak-hak pada sesuatu yang lebih tepatnya, karena nanti ada bentuk keadilan kepada Allah, memberikan sesuatu pada hak-hak yang semestinya. Sementara ihsan memberikan hak disertai dengan kecintaan. Ini bisa kita temukan misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua. Allah tidak menggunakan kata adil, tapi Allah menggunakan kata ihsan. Artinya berbuat baik kepada orang tua tidak cukup hanya memberikan hak-hak yang bersifat lahiriah kepada orang tua, namun disertai dengan kecintaan. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat adil bahkan kepada orang kafir, yang tentunya kita tidak boleh mencintai orang kafir. Namun ketidakcintaan kita kepada orang kafir bukan berarti menghilangkan hak keadilan yang harus didapatkan oleh orang kafir tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala 'ala ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian berlaku tidak adil kepada kaum tersebut. I'dilu aqrabu lit-taqwa, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Berapa banyak orang yang
kemudian kebenciannya kepada sebuah kaum membuat dia berlaku zalim kepada orang tersebut. Sebagaimana kita lihat misalnya ada seorang anak yang benci kepada yang tidak sayang kepada orang tuanya, atau orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, atau tetangga yang kemudian membenci tetangganya, atau ada karyawan membenci bosnya, bosnya membenci karyawannya, rakyat membenci penguasa, penguasa membenci rakyatnya. Kemudian gara-gara kebencian itu melakukan sesuatu yang tidak adil menurut syariat Islam. Allah melarang, janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian berlaku tidak adil kepada kaum tersebut. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membagi hasil panen kurma penduduk Taif. Yang tentunya kita tahu Taif ini adalah kota yang berpenduduk mayoritas Yahudi yang dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaybar, perang Khaybar, Nabi SAW mengalahkan penduduk Khaybar yang mayoritasnya Yahudi. Kemudian orang Yahudi penduduk Khaybar itu dikenakan jizyah dengan membagi hasil panen kurma mereka antara mereka dan kaum muslimin. Diutuslah Abdullah bin Rawaha untuk membagi hasil panen tersebut. Ketika dibagi, Abdullah Rawaha merasa dia sudah mendapatkan bagian. Maka Abdullah bin Rawaha berkata kepada orang Yahudi dari Khaybar, "Ya ma'syarul Yahud, antum afdalun nasi ali." Wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah manusia yang paling aku benci. Kenapa? Qataltum anbiya Allahi wa kadzabtum 'ala Allah. Kalian membunuh nabi-nabi Allah dan kalian berdusta atas nama Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Walaysa bughdi iyyakum ay yahmiluni an ahira ilaikum." Dan namun kebencian aku tersebut, aku benci kalian, bahkan kalian orang yang paling aku benci. Namun kebencian aku kepada kalian tidak membuat aku berlaku tidak adil kepada kalian. Kharastu 20 alaf fasakin min tanah. Aku telah mengambil hak kaum muslimin 20.000 karung dari tanah. Ini sudah jadi bagian. Ini bagian kaum muslimin. Ini ada sisanya. Idza syi'tum wa idza abaitum fali. Kalau kau suka, kalau kalian suka, ambil sisanya karena aku telah mendapatkannya. Kalau kau nggak mau, itu untukku. Apa kata orang Yahudi? Qamatis samai, tegaklah langit disebabkan sikap ini. Keadilan kepada orang-orang yang kemudian dibenci sekali. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku baik buat orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian, tidak memerangi kalian di dalam agama kalian. Berlaku adillah walaupun mereka bukan orang-orang yang seagama dengan kita. Jemaah orang ini Allah, maka kita temukan tidak ada satu tempat di mana mayoritas Islam kemudian melakukan penindasan kepada orang-orang yang non-Muslim dalam syariat Islam, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama Islam. Jemaah orang ini, inilah keadilan yang diperintahkan dalam Islam kepada orang-orang yang kita benci. Karena kezaliman yang kita lakukan atau kezaliman yang kita terima dari orang lain itu tidak menjadi alasan untuk kita melakukan kezaliman kepadanya lagi. Kita harus cut off, kita harus berhenti, kita tidak boleh melampaui batas. Terdapat sebuah kisah ketika ada seorang calon hakim di Saudi Arabia. Pada saat itu dia bertemu dengan istrinya ketika dia pulang ke rumah. Istrinya sedang bersama laki-laki yang lain. Dia marah, namun kemudian dikatakan, "Aku ceraikan kamu." Dia tidak melakukan kezaliman yang lebih. Walaupun istri melakukan kezaliman, dia bisa melakukan kezaliman. Tapi bukan berarti kezaliman yang dilakukan orang lain bisa menjadi alasan untuk kita melakukan kezaliman. Diceraikanlah istrinya itu, kemudian si selingkuhannya laki-laki itu tersenyum. Beberapa tahun kemudian calon hakim ini menjadi hakim dan di depannya ada seorang pesakitan.
Yang sakitnya itu adalah ternyata laki-laki yang dulu berselingkuh dengan istrinya. Dan tuduhan yang diberikan kepada laki-laki itu adalah membunuh. Ditanya sama hakimnya, kenapa kau membunuh? Dia mengatakan, aku tidak bisa berlaku adil sebagaimana kau. Ternyata istriku berselingkuh dan aku emosi dan aku melakukan kezaliman dengan membunuh. Kadang-kadang ya, kezaliman itu bisa menjadi pemicu bagi kita untuk melakukan kezaliman yang lebih besar. Orang berdosa kepada kita, iya, namun dengan dosa orang lain itu membuat kita berdosa lebih besar. Enggak, tetaplah adil walaupun kita benci kepada orang tersebut. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita dilarang melakukan kezaliman kepada orang-orang non-muslim, apalagi kezaliman itu dilakukan kepada seorang muslim, tentu lebih besar. Apalagi ketika kezaliman itu diberikan atau dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yudlim nafsah? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri kami sendiri? Sementara untuk mendapatkan keamanan dan hidayah adalah tidak melakukan kezaliman. Siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri? Kata Nabi SAW, yang dimaksud ayat itu bukanlah apa yang kalian perkirakan. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya ketika Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Aneh kalau kita melihat seseorang melakukan keadilan kepada manusia, tapi kemudian dia tidak adil kepada Allah, dia menyekutukan Allah, kita akan orang baik. Enggak. Bagaimana dia bisa adil kepada kita sementara dia tidak adil kepada Allah dalam menyekutukan Allah dengan sesuatu? Jadi jangan kita kemudian berpikir harus adil kepada manusia, tapi kita melakukan kezaliman kepada Allah dengan melakukan kesyirikan. Kesyirikan adalah taswiyah, menyamakan sesuatu selain Allah pada kedudukan Allah. Jika orang itu cinta kepada sesuatu yang sama cintanya dengan Allah, maka orang itu melakukan kezaliman. Jika orang itu takut kepada sesuatu seperti sama yang takut kepada Allah, maka orang itu melakukan kezaliman. Jika orang itu taat kepada seseorang dengan sama ketaatannya kepada Allah, maka dia telah melakukan kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari kesyirikan yang kadang-kadang tidak kita rasakan, yaitu menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحج. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في العمل والعزيمة على رشدك والموجبة رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك قلبا سالما ولسانا صادقا وحسن عبادتك وشكر نعمتك.
اللهم إنا نسألك من الخير ما تعلم ونعوذ بك من الشر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت العلام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.